Oke, kenalin nama aku Najwa Rahmi. Di sini aku bakal dengerin cerita kamu. Nah, kamu siapa? Oke, di sini nama aku Risma Bistianti. Oke, Risma Bistianti. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas soal karir kamu. Menurut kamu, pekerjaan seperti apa sih yang bikin hidup kamu lebih bermakna? Oke. Pekerjaan yang bisa bikin hidup aku lebih bermakna. Kalau pekerjaan itu beda ya dengan profesi. Jadi menurut aku yang bisa bikin aku bermakna itu menjadi seorang guru ataupun seorang konselor. Kenapa? Karena dengan menjadi guru itu kita bisa membantu lebih banyak orang gitu. Ataupun anak-anak yang memang kita bantu, kita bimbing, kita arahkan di sekolah. Karena memang sangat-sangat menyenangkan bisa ikut menyaksikan, mendampingi proses perkembangan anak-anak. Yang mana dari awalnya yang nggak tahu menjadi tahu, ataupun anak yang sudah tahu menjadi lebih paham gitu. Baik itu tentang pelajaran, ataupun dari pelajaran itu ya yang kita bahas sekarang ini yang bermakna itu adalah pelajaran bagaimana kita mendapatkan hidup yang bermakna dari pembelajaran sekolah yang kita berikan ke anak. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, waktu kamu pilih jurusan atau rencana kerja, apa sih alasan utama? Kebetulan kan aku milih jurusannya BK ya, Komunikasi Konseling. Jadi masuk BK itu bukan berarti untuk apa ya, outputnya untuk kita jadi guru BK dan sebagainya, bukan hanya itu saja. Tapi yang aku rasa itu kita menjadi mahasiswa BK itu sendiri adalah membantu untuk lebih mengenali juga, lebih memahami juga bagaimana diri kita gitu. Jadi sebelum kita nantinya terjun menjadi guru BK itu sendiri, tapi kita harus paham terlebih dahulu bagaimana diri kita terbentuk, bagaimana konsep diri kita, bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, bagaimana cara kita menghadapi atau merespon tanggapan dan juga persepsi orang lain. Kayak gitu sih. Sekarang coba kita cross check lagi ya, ada gak sih pikiran kamu atau keyakinan kamu yang sering bikin kamu tuh ngerasa stuck gitu waktu mikirin karir? Banyak banget sih sebenarnya ya. Soalnya aku tuh banyak teman-teman yang memang seusia aku, ada bahkan yang angkatannya tuh sama gitu sama aku ya. Dan di beberapa tahun kebelakang atau bahkan tahun ini mereka tuh udah banyak yang sukses gitu di bidangnya masing-masing dengan passionnya masing-masing gitu. Sementara aku kok ngerasa tertinggal itu sering banget, pikiran itu sering banget muncul, yang aku rasain tertinggal, overthinking terhadap masa depan lah. Makanya seringkali pikiran-pikiran itu apa ya, menghambat gitu, menghambat proses menuju karir aku sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya pikiran yang seperti itu tidak boleh tidak boleh dipelihara gitu ya, tidak boleh disimpan terus menerus karena akan menghambat tadi proses menuju karir. Kalau kamu diizinin buat gagal gitu ya, apa pelajaran yang bakal kamu ambil? Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kalau misalkan aku coba sesuatu terus aku gagal, sangat-sangat banyak hikmah yang bisa aku ambil, karena dari situ aku bisa belajar bahwa sebuah proses itu adalah sesuatu yang penting. Kalau kita berhasil, ya berarti itu sudah rezekinya kita. Kalaupun keberhasilan itu belum kita dapatkan saat ini, ya berarti Allah itu menunda dulu untuk kita dapat keberhasilan itu. Tapi yang penting itu jalan dan proses yang ditempuhnya itu sudah benar atau tidak nih yang kita lakukan. Paling hikmah yang diambilnya tuh berarti harus cross check dulu ke belakang nih, proses yang kita laluinya seperti apa, jalan yang kita arungi ini seperti apa untuk mencapai keberhasilan. Nah, dari perspektif barumu gitu ya, apakah ada gitu satu langkah kecil yang dilakuin di minggu ini? Oke. Tentunya untuk mencapai suatu karir yang kita impikan itu, aku pengen terus upgrade diri. Berkaitan sama bidang aku, karena BK, upgrade diri yang aku lakukan adalah terus belajar untuk memahami, mengenali diri sendiri. Baik itu dari segi karakteristik aku, cara aku merespon, dan memperluas jaringan atau memperluas networking, kerjasama, relasi orang-orang yang memang memiliki grow mindset yang bagus gitu. Karena kebetulan ya, jadi kamu tuh sudah ada di 2 langkah minggu ini gitu ya, 2 langkah dan kamu sudah mulai bergerak dan itu luar biasa sih gitu. Terima kasih ya, hari ini kamu sudah terbuka merefleksi diri dan mulai menyusun langkah untuk masa depan. Ingat, karir itu bukan soal kamu langsung jadi apa, tapi soal terus berkembang jadi siapa.
Langkah mungkin kecil, tapi setiap langkah itu adalah bagian dari peta besar hidupmu gitu ya. Jadi kalau suatu saat kamu bingung lagi, itu wajar. Yang penting kamu tahu kamu nggak sendiri dan kamu selalu bisa mulai lagi.